Arini, masih ada kereta yang akan lewat. Karya Mirawe. Seorang ibu bukan hanya wanita yang melahirkannya saja, tapi juga yang merawatnya ketika dia sakit, menggendongnya ketika dia menangis, menyayanginya ketika dia ketakutan dalam dunia yang masih asing baginya. Bab 1. Arini baru saja meletakkan majalahnya ketika anak muda itu masuk. Dia malah belum sempat melepaskan kacamata putihnya. Terus terang, Arini agak heran. Tidak biasanya anak muda seumur dia masuk ke kabin penumpang kelas 1. Di Jerman, karcis kereta api kelas 1 hampir 2 kali lipat harga karcis kelas 2. Dan anak-anak muda yang bepergian dengan menggendong ransel begini biasanya tidak akan membeli karcis kelas 1. Memang bukan urusan Arini. Meskipun sudah hampir 3 tahun bermukim di Jerman, sifat orang Jerman yang kadang-kadang terlalu hiperkorek itu belum menular kepadanya. Dia masih tetap Arini yang selalu acuh tak acuh pada urusan orang lain. Selamat siang, sapa anak muda itu dalam bahasa Jerman yang dijiplaknya mentah-mentah dari kamus yang dipegangnya. Suaranya ceria, nadanya enteng, seolah-olah dia sedang menegur teman baiknya. Bisa bahasa Inggris? Terpaksa Arini menoleh. Tidak ada orang lain di sana. Jadi pertanyaan itu pasti ditujukan kepadanya. Ya, sahut Arini datar. Diperhatikannya anak muda itu sekilas. Dia pasti bukan orang Eropa, biarpun rahang atas lebih maju dari rahang bawahnya, dan tubuhnya lebih tinggi dari rata-rata orang Asia. Kulitnya lebih gelap dari kulit Arini. Rambutnya yang lebat dan tebal berwarna hitam. Sehitam cambang yang mengotori wajahnya. Dia mengenakan jaket dan celana jeans yang sudah tidak ketahuan lagi apa warnanya. Entah sudah berapa lama pakaian itu tidak pernah mencium air. Baunya tidak ketolongan. Mungkin pemiliknya juga jarang mandi. Baru melihat saja Arini sudah merasa seluruh tubuhnya mendadak gatal. Dan dia berharap sarang kuman ini cepat-cepat menyingkir. Tetapi dia tidak pergi. Ranselnya malah diletakkannya di dekat kakinya. Dan dia menatap Arini dengan tatapan yang membuat orang yang ditatapnya jadi rikuh. Mau menolong saya? Sekarang dia bertanya dalam bahasa Inggris. Cukup lancar. Dan tidak memakai kamus. Apa yang dapat saya bantu? Tanya Arini segan. Sebenarnya dia malas berurusan dengan anak-anak muda semacam ini. Biasanya mereka selalu bikin repot saja. Anda turun di mana? Stuttgart. Jam berapa? Apanya? Dengus Arini jemu. Kita sampai di sana. Tanya saja kondektur. Saya tidak mau bertemu dia. Pukul 4:03, sahut Arini tegas. Datar, singkat. Di Jerman ada gunanya menyebutkan yang 3 menit itu. Karena 9 dari 10 kereta api mereka berangkat dan tiba tepat pada waktunya. Boleh titip ransel? Silakan. Dengus Arini tanpa menoleh. Jangan khawatir. Di sini tidak ada yang tertarik pada ranselmu. Boleh minta tolong lagi? Ada senyum kurang ajar bermain di bibirnya. Barangkali dia cuma main-main. Tetapi Arini tidak suka bermain-main dengan anak muda. Apalagi dipermainkan. Kalau kondektur sudah ke gerbong sebelah, tolong ketuk pintu WC di sebelah 2 kali panjang, sekali pendek ya. Sekarang Arini menatap pemuda itu dengan tajam. Tidak punya karcis? Kehabisan duit? Dia menyeringai tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ketika dia sedang tersenyum, sekujur wajahnya yang tampan seperti berbinar. Dan wajah yang rupawan itu mengingatkan Arini pada seseorang, menimbulkan perasaan tidak enak di hatinya. Seorang lelaki ganteng selalu membuatnya was-was, curiga, tidak tenang. Apalagi kalau matanya bersorot jenaka seperti ini. Seperti bibirnya, mata itu terlalu banyak tersenyum. Sejak kereta berangkat,
Sample complete. Ready to continue?